Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dalam setengah bulan berikutnya, Cukuanseng tinggal di gua untuk memulihkan diri. Dengan bantuan pil itu, beberapa luka yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya telah sembuh total tanpa efek samping apapun. Adapun King Kue Kuan, dia juga memilih tinggal di gua untuk memulihkan kekuatannya karena luka-lukanya. Selama proses ini, meskipun keduanya secara bertahap memulihkan kekuatan mereka, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, kedua belah pihak tampaknya telah lupa bahwa mereka adalah musuh dan tidak memilih untuk saling bertarung lagi. Cukuanseng menghela nafas ringan dan matanya perlahan terbuka. Pupil matanya yang gelap seperti bintang, begitu dalam sehingga tidak ada ujungnya yang terlihat. Akhirnya pulih dengan sempurna. Dia merasa kekuatannya mengalir melalui meridiannya dan tidak dapat menahan tersenyum manis. Karena serangkaian pertempuran dalam beberapa hari terakhir, ia memperlambat kecepatan pemulihan sebanyak mungkin untuk mencapai kondisi yang paling sempurna. Aku tidak tahu kapan aku bisa menembus ke level berikutnya. Cukuanseng mengangkat kepalanya sedikit dengan kilatan api di kedalaman matanya yang gelap. Seiring dengan bertambahnya musuh yang dihadapi, keinginannya untuk menjadi lebih kuat pun menjadi semakin kuat. Apakah Nona King sudah pulih? Cukuanseng menenangkan pikirannya, lalu berbalik menatap King Kue Kuan saat berkata sambil tersenyum tipis. King Kue Kuan mengangguk sedikit tanpa banyak emosi di wajahnya. Kamu pergi dulu, tinggalkan gua ini, dan kita akan menjadi musuh saat kita bertemu lagi. Cukuanseng tersenyum. Apapun yang terjadi di masa depan, aku pasti akan membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku hari itu. Kau tidak perlu mengingatnya. Aku hanya tidak ingin orang-orang yang ingin kubunuh mati di tangan binatang roh. Mendengar kata-katanya, Cukuanseng menggelengkan kepalanya. Wanita yang aneh. Dia semakin bingung dengan karakter King Kue Kuan. Perilaku wanita ini benar-benar tidak seperti biasanya. Membuatnya kehilangan kata-kata. Selamat tinggal. Menekan pikiran itu di dalam benaknya. Cukuanseng membungkuk, lalu berbalik dan bergegas keluar dari gua. Sekarang, dia ingin bergegas ke benua kehidupan dan kematian sesegera mungkin untuk berpartisipasi dalam kompetisi terakhir dan paling sengit ini. Saya hanya tidak tahu siapa saja orang-orang yang akhirnya akan mendapatkan 30 tempat tersebut. King Kue Kuan menatap punggungnya yang sudah pergi, lalu mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya yang biasanya tidak banyak emosi, juga sedikit berkaca-kaca. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa pengejaran ini akan berakhir seperti ini. Mengapa orang itu begitu membenci tuanku? Apa karena dia dipaksa masuk ke jurang dewa dan iblis? Gumamnya dalam hati. Keraguan muncul di hatinya. Sejauh pengetahuannya, ketika lelaki itu dan sang guru bertemu untuk pertama kalinya hari itu, mereka sudah seperti musuh yang punya hutang darah dan tidak ada ruang untuk berdamai. Apakah ada cerita tersembunyi di balik ini? King Kue Kuan menggelengkan kepalanya, lalu berhenti memikirkannya, lalu berdiri dan berjalan keluar dari gua. Saat berdiri di pintu masuk gua, dia ragu-ragu sejenak.
dan akhirnya memilih pergi ke arah yang berlawanan dengan Chu Guangsheng untuk meninggalkan hutan ini. Di suatu tempat di langit, ruang angkasa tampak berfluktuasi dan sosok muda pun muncul. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah King Kue Kuan pergi. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia tidak menyelamatkannya ketika kadal besi cakar 6 menyerang hari itu, segalanya akan sangat sesederhana di masa depan. Tapi sekarang, itu menjadi jauh lebih rumit. Aku tidak peduli. Lakukan saja apa yang harus kita lakukan. Apapun yang terjadi, Qin Aotian harus mati. Chu Guangsheng mengepalkan tangannya, dan cahaya dingin berkilat di matanya. Dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Qin Aotian saat ini. Jadi perjalanan ke benua hidup dan mati, ini juga merupakan semacam pengalaman baginya. Berharap dapat meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Sambil memikirkan hal ini, dia bergerak, lalu melesat cepat ke kejauhan. Kota kekaisaran dinasti Sufeng, di aula megah yang bernama Aula Sufeng. Banyak peristiwa penting dinasti Sufeng dibahas dan diselesaikan di sini. Namun pada saat ini, tempat yang awalnya digunakan untuk membahas urusan penting dinasti ini, sekarang berubah menjadi tempat yang sangat menyedihkan. Dan suasana dingin yang mematikan diam-diam menyelimuti seluruh aula. Di tengah aula, Feng Li'er duduk di kursi ungu emas, dan di sebelahnya berdiri Ratu Feng. Wu Tonghe, apa kau mencoba memaksaku untuk turun tahta? Feng Li'er menatap Wu Tonghe di bawah, dengan kemarahan di matanya yang cantik. Pada saat ini, dia berkolusi dengan banyak pejabat tinggi di dinasti, berharap untuk menggunakan ini untuk memaksanya. Mendengar ini, wajah dingin Wu Tonghe berubah menjadi senyuman. Dia menangkupkan kedua tangannya, lalu berkata, "Yang mulia, Anda terlalu baik. Lebih baik seorang pria yang memimpin dinasti. Ini juga akan menjadi hal yang baik bagi dinasti Sufeng kita." Wajah cantik Feng Li'er memerah karena marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Wu Tonghe akan begitu berani dan langsung berterus terang. Ratu Feng menatap Wu Tonghe dengan wajah muram. Apakah ini yang diinginkan istana dewa dan iblis? Jika Wu Tonghe tidak memiliki dukungan dari istana dewa dan iblis di belakangnya, dia tidak akan berani bertindak begitu lancang, meskipun dia memiliki niat jahat. Ratu, mengapa kau terus bertanya jika sudah tahu jawabannya? Wu Tonghe tersenyum tipis. Karena kalian berdua, ibu dan anak, berpengetahuan luas dan bijaksana, aku masih bisa menjaga harga diri kalian. Feng Li'er sangat marah lalu berteriak, "Wu Tonghe, jangan lupa, ada juga tuan muda Chu." Mendengar 3 kata terakhir, pupil mata Wu Tonghe sedikit mengecil, lalu dia mencibir. Sudah lama sekali, dan masih belum ada jejak anak itu. Mungkin dia sudah lama dibunuh oleh Nona King. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk datang ke sini untuk membantumu dan putrimu? Tubuh Ratu Feng langsung bergetar dan wajah cantiknya langsung pucat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu dalam hatinya bahwa setelah sekian lama tidak mendengar kabar dari pria itu, dia takut pria itu dalam bahaya. Bagaimanapun juga, kekuatan King Kue Kuan terlalu mengerikan. Jika ada orang kuat lainnya dari istana dewa dan iblis yang diam-diam membantunya, tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarung orang itu, dia akan tetap jatuh ke dalam bahaya. Setelah sekian lama, Ratu Feng menarik nafas dalam-dalam.
lalu menahan gejolak di hatinya. Ia menatap langsung ke arah Wung Tohe dan berkata dengan dingin, "Kami, ibu dan anak dapat menyerahkan jabatan ini, tetapi Anda harus memastikan keselamatan rakyatku." "Ibu?" Feng Lier berkata dengan cemas. Ratu Feng melambaikan tangannya, lalu berkata dengan getir, "Apakah ada cara lain sekarang?" Mendengar ini, wajah Feng Lier langsung membeku, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena dengan bantuan rahasia istana dewa dan iblis, Wung Tohe telah menguasai sebagian besar kekuatan dinasti Su Feng. Semua ini ditambah dengan kekuatan Wung Tohe sendiri yang besar, membuat ibu dan anak itu benar-benar tidak punya peluang untuk menang. Hahaha, Ratu benar-benar mengerti keadilan dan bijaksana. Wung Tohe tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya penuh dengan kesombongan. Dinasti Su Feng akhirnya menjadi miliknya. Mendengar suara tawa itu, Ratu dan anaknya tampak tidak senang dan sangat menyesal. Mereka benar-benar menyesal tidak memberantas Wung Tohe lebih awal, yang menyebabkan bencana hari ini. Tak lama kemudian, suara tawa keras yang bergema di istana berangsur-angsur berhenti. Wung Tohe menatap Ratu Feng dengan senyum sinis. "Ratu, jika Anda ingin menyelamatkan nyawa rakyat Anda harus menyetujui satu syarat jenderal ini." "Apa syaratnya?" Raut wajah Ratu Feng langsung berubah, dan dia merasa sedikit gelisah. Wung Tohe mengangkat kepalanya, lalu tertawa, matanya penuh gairah. "Jika kamu bersedia menikah denganku, kamu dapat menyelamatkan nyawa rakyatmu." Dia sudah lama tergila-gila pada Ratu Feng dan ingin mendapatkan kecantikan ini. Dan sekarang, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mendengar kata-katanya, ekspresi Ratu Feng langsung berubah total, dan kemarahan di matanya hampir meledak. Bajingan ini berani bertindak sejauh itu. "Hanya angan-angan," teriaknya pelas. "Sekalipun dia meninggal hari ini, dia tidak akan pernah menyerahkan dirinya kepada bajingan ini." Tampaknya Ratu masih belum melihat situasinya dengan jelas. Wung Tohe menggelengkan kepalanya lalu berkata dengan dingin, "Tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhmu?" Mendengar ini, ekspresi Ratu Feng langsung berubah, dan sedikit kengerian melintas di wajahnya. "Apa maksudmu?" Wung Tohe tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah jimat hitam muncul di depannya. "Ini adalah segel hitam, hadiah dari tetua agung. Setelah setengah bulan yang lalu, aku menyuruh seorang diam-diam menyuntikkan segel hitam ini ke tubuhmu." "Ini tidak mungkin," kata Ratu Feng dengan ekspresi terkejut. "Jika itu benar, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya?" Wung Tohe tampaknya tahu apa yang mereka pikirkan, lalu berkata dengan senyum dingin, "Segel hitam ini adalah benda khusus dari istana dewa dan iblis. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat mendeteksinya sama sekali." Mendengar ini, wajah Ratu Feng dan Feng Lier langsung berubah total. Mereka tidak mengerti saat itu bahwa Wung Tohe telah mengatur segalanya untuk acara hari ini. "Dasar kau hina!" teriak Ratu Feng dengan marah. Wung Tohe tersenyum tipis, menunjukkan segel hitam di depannya. "Segel hitamku adalah segel utama, dan yang ada di dalam tubuhmu adalah segel sekunder. Sekarang aku hanya perlu mengaitkan segel utama dengan lembut, dan aku akan membuatmu kehilangan semua kekuatanmu, dan membiarkanmu melakukan apapun yang aku inginkan." Ratu Feng merasa merinding di sekujur tubuhnya.
Dia tidak dapat membayangkan akibatnya. Wung Tohe menunjuk Feng Lier dan berkata dengan dingin, "Ratu, Anda mungkin tidak takut mati, tetapi tidakkah Anda peduli dengan kehidupan yang mulia putri?" "Ibu, jangan khawatirkan aku," kata Feng Lier tegas. Ekspresi wajah sang ratu pun berubah-ubah. Pilihan apa yang harus diambil dalam situasi saat ini? "Ratu, apakah kau akan setuju untuk menikah denganku sekarang? Atau menyerahkan nyawa yang mulia putri?" kata Wung Tohe dengan wajah membara. Dia yakin bahwa dengan Feng Lier sebagai tahanan, Ratu Feng pasti akan menyerah. Dan ketika dia membayangkan si cantik yang sudah lama ia diidam-idamkan itu akan naik ke tempat tidurnya, ia merasa girang sekali. "Aku berjanji padamu," Ratu Feng menggertakkan giginya. Ia merasa tidak berdaya di sekujur tubuhnya dan matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak punya pilihan tentang apa yang terjadi hari ini. Hahaha. 3 hari lagi adalah hari pernikahan kita. Wung Tohe tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya penuh dengan gairah. Mendengar tawanya, Ratu Feng merasa merinding dan menutup matanya dengan putus asa. Mulai sekarang, dia akan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Anda tidak perlu menunggu 3 hari lagi. Pemakaman Anda dapat dilaksanakan sekarang. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari luar aula. Langsung bergema di aula seperti guntur, menyebabkan tubuh semua orang langsung gemetar. Senyum di wajah Wung Tohe langsung membeku. Dia menoleh dengan susah payah saat melihat wajah muda muncul di depannya. Menatap wajah ini, dia tiba-tiba merasa merinding. Di sekujur tubuhnya langsung menggigil. "Du Guangsheng?" Dia menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Pada saat ini, bukan hanya dia saja, tetapi semua orang yang berdiri di samping Wutong juga menunjukkan ekspresi ngeri. Orang ini tidak mati. Ratu Feng tertegun. Setelah beberapa saat, dia perlahan tersadar dengan ekspresi gembira yang sulit disembunyikan. Tampaknya kekhawatirannya tidak perlu. Pria ini tidak dalam bahaya, tetapi dia muncul di hadapannya dengan semangat tinggi. Dia tahu bahwa saat orang ini muncul, semua bahaya tidak akan ada lagi. Dinasti Su Feng mereka terselamatkan. Memikirkan hal ini, Ratu Feng dan Feng Lier saling berpandangan. Mata mereka menampakkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Di pintu masuk aula, sesosok pemuda berjalan perlahan masuk. Ia menyapu semua orang dengan tatapan dingin, tetapi tidak seorang pun berani membalas tatapannya. "Kau, bagaimana kau masih hidup?" tanya Wung Tohe dengan jari-jari gemetar. Raut wajahnya terlihat panik. Chu Guangsheng tersenyum dingin. "Maaf mengecewakanmu, Jenderal. Saya masih hidup dan sehat, jadi Anda tidak perlu khawatir." Mendengar perkataan ini, kaki Wung Tohe langsung gemetar. Seluruh tubuhnya menggigil dan dia hampir berjatuh ke tanah. Baru saja Jenderal berkata bahwa Ratu Feng dan anaknya harus menyerahkan kekuasaan dinasti Su Feng dan memaksa Ratu Feng untuk menikahinya dalam waktu 3 hari. Dia menatap tajam ke arah Wung Tohe yang panik. Menghadapi sepasang tatapan dingin itu, Wung Tohe bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, apalagi untuk menjawab. "Kalian juga berpikir begitu?" Chu Guangsheng mencibir saat melirik banyak orang di dinasti Su Feng. Ketika mereka melihat tatapannya beralih,
Mereka tiba-tiba merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka bahkan tidak berani bernafas. Mereka sudah lama mendengar reputasi Tu Kuangseng. Bahkan tetua tertinggi istana dewa dan iblis bisa dibunuh. Apalagi mereka, yang membuat mereka semakin percaya. Meskipun istana dewa dan iblis mengirim tokoh-tokoh penting seperti King Kue Kuan, mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang ini. Keluar, Tu Kuangseng berteriak. Mendengar ini, semua orang merasa seolah-olah telah diampuni, dan langsung berlari menuju pintu masuk dengan panik. Dalam waktu kurang dari sesaat, aula yang awalnya ramai menjadi kosong. Jenderal, saya tidak meminta Anda untuk keluar. Di tengah kekacauan itu, Wung Tohe ingin memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Tetapi begitu kakinya melangkah keluar dari aula, kakinya tiba-tiba menegang. Tuan Muda Chu, saya tidak menyakiti ratu ataupun putri. Tolong tunjukkan belas kasihanmu, ucapnya dengan keringat dingin menetes di dahinya. Chu Kuangseng menunjukkan seringai di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan mentalnya menyapu. Dengan paksa mengeluarkan seberkas cahaya hitam dari tubuh Wung Tohe. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang lain. Dan sinar cahaya hitam keluar dari tubuh Ratu Feng dan Feng Ling'er. 3 cahaya hitam melayang di depannya, lalu berubah menjadi 3 rune hitam. Bagaimanapun, segel hitam ini adalah sarana kekuatan spiritual. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia secara alami dapat mengeluarkannya secara paksa dari tubuh seseorang. Tatapan mata Chu Kuangseng menatap jimat hitam itu, lalu jatuh kepada Wung Tohe. Wajahnya terlihat ngeri. Dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Tuan Muda Chu, Anda ingin? Wung Tohe. Sebelum Wung Tohe selesai berbicara, Chu Kuangseng menjentikkan jarinya, dan 2 salinan jimat hitam menyatu, langsung masuk ke dalam tubuhnya. Dia melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan segel utama jimat hitam lain melesat keluar, lalu terbang menuju Ratu Feng. Tidak, melihat kejadian ini, wajah Wung Tohe berubah kaget. Dengan cara ini, bukankah hidupnya akan berada di tangan Ratu Feng? Chu Kuangseng menjentikkan jarinya, dan hembusan angin melesat keluar, lalu menghantam dada Wung Tohe tanpa ampun. Wung Tohe langsung memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terpental ke belakang dan menghantam pilar batu dengan keras. Ratu Feng, sekarang terserah padamu bagaimana cara menghadapi orang-orang ini. Chu Kuangseng menoleh ke arah Ratu Feng dan berkata sambil tersenyum tipis. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dinasti Su Feng masih membutuhkannya. Jadi dia tidak langsung membunuh Wung Tohe. Mendengar kata-katanya, tubuh Wung Tohe meluncurkan pelan dari pilar batu ke tanah. Matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia akan dikendalikan oleh orang lain selama sisa hidupnya. Apakah dia bisa menyelamatkan hidupnya atau tidak tergantung pada keputusan Ratu Feng. Ratu Feng melemparkan pandangan dingin ke arah Wung Tohe. Seseorang datang. Puluhan pria berbaju besi berjalan masuk dari luar aura. Tubuh mereka membungkuk dengan hormat. Bawa orang ini pergi dan masukkan dia ke penjara kekaisaran untuk menunggu hukuman, kata Ratu Feng dengan dingin. Ya, puluhan pria berbaju besi menyeret Wung Tohe yang putus asa, lalu membawanya ke penjara kekaisaran. Chu Kuangseng menyaksikan semua ini dengan dingin. Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena
dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Ratu Feng pasti lebih baik darinya. Melihat Wung Tohe dibawa pergi, Ratu Feng dan Feng Lier turun, lalu berkata dengan gembira, "Kali ini benar-benar berkatmu. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat sulit dibayangkan." Cu Kuaseng tersenyum tipis lalu berkata, "Masalah ini disebabkan olehku, jadi aku harus bertanggung jawab." Setelah dia selesai berbicara, matanya berbinar, lalu bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Mendengar ini, Ratu Feng merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, "Saya akan memblokir semua berita dan membiarkan Wung Tohe tetap memimpin seluruh dinasti Su Feng." Cu Kuaseng tertegun sejenak. Lalu dia mengerti bahwa kendali yang disebutkan Ratu Feng tentu saja merupakan ilusi yang digunakan untuk membingungkan ke istana dewa dan iblis demi melindungi keselamatan dinasti Su Feng. Xiao Tian sekarang sedang dalam pengasingan. Jika dia benar-benar bersiap untuk menerobos penghalang itu, semuanya seharusnya tidak ada gerakan dalam waktu 1 tahun. Selama periode ini, istana dewa dan iblis tidak akan melakukan gerakan besar terhadapmu. Ratu Feng mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Jika Kinao Tian sedang mengasingkan diri, istana dewa dan iblis tidak akan mampu menahannya dan akan mengambil tindakan terhadap 9 dinasti. Kemana kau akan pergi selanjutnya?" tanya Ratu Feng dengan mata berbinar. Mendengar ini, Cu Kuaseng tersenyum tipis. "Kamu seharusnya bisa menebaknya." "Benua kehidupan dan kematian?" Ratu Feng langsung bertanya. Cu Kuaseng mengangguk. "Aku akan pergi ke sana." Ekspresi wajah Ratu meredup sejenak, lalu memaksakan senyum. "Kau tidak akan kembali lagi, kan?" Suaranya mengandung beberapa emosi yang rumit. Tetapi yang mengejutkan, Cu Kuaseng menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku akan kembali." "Kamu akan kembali?" tanya Ratu Feng dengan heran. Cu Kuaseng tersenyum tipis, dan cahaya dingin bersinar di pupil matanya yang gelap. "Istana dewa dan iblis masih di sini. Mengapa aku tidak kembali? Perjalanannya ke benua kehidupan dan kematian lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri secepat mungkin, sehingga ia bisa kembali dan menyingkirkan musuhnya King Aotian." Merasakan niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya, Ratu Feng mengerutkan bibir merahnya, dan tidak jelas apakah ekspresinya di matanya senang atau sedih. Barangkali bahkan dia sendiri tidak dapat melihatnya dengan jelas ke dalam hatinya sendiri. Terima kasih.